Astagfirullah. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali dalam kajian rutin setiap Senin malam ba'da maghrib sampai dengan Isya yang membahas tentang dosa-dosa besar yang diambil dari kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bersama beliau Ustadz Zaid Susanto hafizahullah di Masjid Al-Hasanah Terban Jogja. Insyaallah pada tema kali ini akan mengangkat mengenai
tentang judul atau tema jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kajian ini rutin disiarkan di Radio Muslim Jogja dan juga direlay oleh Niaga TV. Alhamdulillah setelah berada di tengah kita dan langsung saja kita ambil ilmu dan faedah yang disampaikan oleh beliau dengan mencatat kepada beliau Ustaz Zaid hafizahullah, kami persilakan falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan mengkaji kitab tentang dosa-dosa besar, dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. Seperti yang telah kita sampaikan, ketika kita membahas tentang sholat, maka hal-hal yang berkaitan dengan sholat pun sangat penting untuk dibahas, sehingga kita dapatkan penulis buku Al-Kabair atau kitab Al-Kabair, yaitu Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, membahas beberapa fusul, beberapa perincian, beberapa pembahasan tentang sholat. Di antaranya yang terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah tentang uqubatu faslun atau faslu uqubati tariki shalah. Pasal tentang hukuman bagi orang yang faslu uqubati tarikil jamaah. Hukuman bagi orang yang meninggalkan jamaah, yakni jamaah sholat wajib. Beliau memulai perkataannya rahimahullahu ta'ala, faslun fi uqubati tariki as-salati fi jama'atin ma'al qudrah. Pembahasan tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat jamaah padahal dia mampu. Jadi tidak ada apa? Tidak ada halangan, tidak ada uzur. Ya. Apa hukumannya? Kemudian beliau menukil sebuah ayat yang cukup menakutkan. Ayat-ayat yang cukup menakutkan yang menggambarkan kondisi sebagian manusia tidak bisa melakukan sujud di hari kiamat kelak ketika mereka diperintahkan untuk sujud. Yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Qalam ayat 42 dan 43. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Yang artinya kurang lebih, pada hari disingkapkan, dibuka perkara yang sangat besar. Di sini saq artinya adalah al-amru asyadid al-fadhi', suatu perkara yang sangat menakutkan. Ya, pada hari ketika dibuka dan ditampakkan
dipampangkan suatu perkara yang sangat sangat besar. Wa yud'auna ila sujud, dan pada hari itu mereka dipanggil untuk melakukan sujud. Hamba-hamba Allah dipanggil untuk melakukan sujud. Fala yastati'un. Tapi ternyata mereka tidak mampu. Diperintahkan untuk sujud, akan tetapi ternyata mereka tidak mampu. Khashi'atan absaruhum. Pandangan mereka lesu dan tertunduk. Tarhaquhum dhillah. Sementara mereka diliputi oleh kehinaan. Jadi semacam menjadi orang pesakitan. Pesakitan, tapi pesakitan yang betul-betul pesakitan. Yang sudah ada ancaman hukuman di depannya. Karena mereka tidak bisa sujud. Ya. Kenapa? Kenapa kok mereka kelak pada hari kiamat tidak bisa sujud ketika diperintahkan untuk sujud? Kata Allah Ta'ala, وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Dulu ketika mereka hidup di dunia, mereka dipanggil untuk sujud tatkala mereka dalam kondisi sehat, dalam kurung, mereka tidak mau. Ya, mereka dalam kondisi sehat, tapi mereka tidak mau. Apa praktek dipanggil untuk sujud, tapi ternyata tidak mau? Di sini kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menukil beberapa perkataan, kemudian membawakan dalil dari sunnah. Kita cermati perkataan beberapa ulama tentang firman Allah Ta'ala, وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Dulu mereka diajak untuk sujud, tatkala mereka masih sehat, tapi mereka tidak mau. Kata Syekh di sini, Al-Imam Adz-Dzahabi, وَذَلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Hari itu adalah kejadian di hari kiamat. Ini ketika diperintahkan sujud, mereka tidak bisa. Itu kejadian di hari kiamat. Yaghshahum dhullun nadamah. Mereka diliputi oleh kehinaan dan penyesalan. Waqad kanu fid dunya, dulu ketika mereka hidup di dunia, yud'auna ila sujud, dipanggil untuk melakukan sujud. Apa itu panggilannya? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu panggilannya. Maka dikatakan di sini oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, qala Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, yakni maksudnya ketika mereka di dunia dalam keadaan sehat dipanggil tidak mau, yakni ila salatil maktubati bil adzani wal iqamah. Mereka dipanggil untuk mengerjakan salat wajib dengan panggilan berupa adzan dan iqamah. Berarti panggilan untuk melakukan sholat jamaah. Ya. Dipertegas lagi dengan penukilan berikutnya. Jadi yang dimaksud panggilan tadi ketika yud'auna ila sujud adalah panggilan untuk melakukan sholat wajib berupa dengan adzan dan iqamah. Dan adzan dan iqamah adalah panggilan untuk melakukan jamaah. Dipertegas lagi penukilan dari Sa'id bin Musayyib atau Musayyab rahimahullah ta'ala. Beliau sendiri lebih senang dipanggil Sa'id bin Musayyib rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kanu yasma'una hayya 'ala shalah. Orang-orang yang disebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat 42-43 yang mereka ketika diperintahkan sujud kelak di hari kiamat ternyata tidak mampu. Karena ketika mereka sehat di dunia tidak mau. Siapa mereka? Kanu yasma'una hayya 'alas shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
Dan juga mereka mendengar ucapan muadzin hayya 'alal falah. Fala yujibuna. Tapi ternyata mereka cuek. Tidak menjawab panggilan muadzin. Wahum as-sihha'u salimun. Padahal kondisi mereka sehat. Salimun, tidak sakit. Ya, waras. Awake waras, selamat. Tapi tidak mau memenuhi panggilan salat berjamaah. Ini perkataan siapa? Sa'id bin Musayyib. Dulu mereka adalah orang-orang yang mendengarkan panggilan adzan, tapi mereka tidak menjawab adzan tersebut. Ini tidak mendatangi masjid. Allahul musta'an. Berarti ini ancamannya cukup besar ini. Kalau ada sampai ulama salaf mengatakan seperti ini, ulama yang terdahulu mengatakan seperti ini, berarti ini adalah salah satu penafsiran dari ayat tersebut. Tentu mereka mengambil dari guru-gurunya. Nanti insyaallah ta'ala akan kita dengarkan bagaimana penukilan-penukilan dari hadis dan juga perkataan sebagian sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Penukilan yang dua tentang ayat tadi, qala Ka'ab al-Ahbar rahimahullah ta'ala, wallahi, demi Allah, ma nazalat hadhil ayatu, ayat ini tidaklah turun illa fil ladzina takhallafu anil jamaah, kecuali tentang orang-orang yang takhallafu anil jamaah, yakni meninggalkan jamaah, ketinggalan dari jamaah atau meninggalkan tepatnya, meninggalkan jamaah. Ya. Kemudian kata Syekh, fa ayyu wa'idin ashaddu wa ablaghu min hadha liman taraka salata fil jamaah ma'al qudrati ala ityaniha. Maka ancaman mana yang lebih mengerikan? Adakah ancaman yang lebih mengerikan? Adakah ancaman yang lebih dahsyat bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah padahal dia mampu untuk mendatanginya dibandingkan ayat ini? Jadi nanti kalau panjenengan lagi tilawah kemudian sampai pada surat Al-Qalam 42, 43, atau imam sedang mengimami membaca surat ini, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, itu berarti sedang membahas tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Walaupun tentu makna ayat ini bisa atau ditafsirkan oleh ulama tentu dengan berbagai penafsiran, sehingga mereka juga berbeda pendapat tentang hukum sholat jamaah. Tapi kita mengambil adalah pendapat yang betul-betul penuh kehati-hatian. Ditambah lagi nanti hadis-hadis yang menerangkan tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan jamaah. Maka kata Syekh, adakah ancaman yang lebih dahsyat bagi orang-orang yang meninggalkan jamaah padahal dia mampu ketimbang ayat ini? Ini mereka disuruh sujud tapi nggak mau, nggak mampu. Punggungnya nggak bisa nekuk. Allahul musta'an. Padahal kalau hamba-hamba Allah, kaum muslimin semuanya bisa sujud, terus ada orang-orang yang nggak bisa sujud, pucat sudah berarti. Hari itu adalah hari yang Masya Allah sangat dahsyat. Semua orang-orang bisa sujud, kalau kita tidak bisa sujud bagaimana rasanya? Tentu sangat khawatir. Baik, kita ketika membaca surat Al-Qalam 42-43 segera ingat bahwa ini adalah pembahasan tentang orang yang meninggalkan jamaah, salat jamaah. Baik, kemudian Syekh menukil dalil-dalil dari sunnah. Beliau mengatakan, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa amma minas sunnah, adapun dalil dari sunnah, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama thabata fi sahihain, sebagaimana diterangkan di dalam sahihain Al-Bukhari dan juga Muslim.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu, sungguh aku telah bertekad kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertekad kuat apa? An amura bis salati, untuk memerintahkan salat, fatuqamu, kemudian salat itu diiqamahkan. Ini beliau sudah bertekad, waktunya salat diiqamahkan, thumma, kemudian amuru rajulan, aku perintahkan seseorang, faya umun nas, untuk mengimami salat orang-orang yang ada. Sementara aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma antaliku ma'i birijalin, kemudian aku dan beberapa orang pergi. Kemana? Ma'ahum hazmun min hatab, sambil membawa satu ikat atau ikatan-ikatan kayu bakar. Kemana? Ila qaumin, menuju ke sekelompok orang, la yashhaduna salata fil jamaah, yang tidak hadir salat jamaah. Kita ulangi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertekad, perintahkan salat untuk diiqamahkan, imamnya ganti yang lain, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin serombongan orang, ya, untuk membawa ikatan-ikatan kayu bakar. Kemana? Mencari orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah. Fa'ahriku buyutahum alaihim binnar, maka kita akan bakar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rumah mereka beserta isinya dengan api. Padahal di situ, di dalam rumah ada orang yang tidak salat tadi, ada keluarganya, ada hartanya. Maka hadis ini menunjukkan ancaman besar bagi orang-orang yang meninggalkan salat jamaah. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bertekad kuat untuk melakukan hal itu. Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi, wala yutawa'adu biharqi buyutihim alaihim, tidaklah ada ancaman untuk membakar rumah beserta isinya, illa ala tarki wajibin, kecuali dikarenakan mereka telah meninggalkan kewajiban. Jadi hukuman seberat ini tidak mungkin dilakukan kecuali karena kewajiban yang ditinggalkan. Karena ada kewajiban yang ditinggalkan. Ma'ama fi al-buyut minadh-dhurriyyah wal mata, beserta isi-isi rumahnya dibakar. Ada keturunan mereka, ada bayi, ada harta. Ini menunjukkan bahwasanya dosa yang dilakukan dengan meninggalkan sholat jamaah itu sangat besar. Ini baru sholat jamaahnya. Belum lagi kalau meninggalkan sholat sama sekali. Tentu lebih besar. Tapi pembahasan itu sudah kita bahas. Sekarang kita hanya ingin membahas masalah bahwa meninggalkan sholat berjamaah itu ancamannya sangat berat. Pertama, hadis ini. Kemudian hadis yang kedua, wa fi sahih Muslim. Di dalam sahih Muslim disebutkan, anna rajulan a'ma, ada seorang pria buta di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atan nabiyya, dia pun datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan mengatakan, si orang buta tadi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, laisa li qaidun yakuduni ilal masjid, saya ndak punya penunjuk jalan yang bisa menuntunku ke arah masjid. Ya. Wasa'alan nabiyya an yurakhisa lahu an yusalliya fi baitihi farakhasa lah. Maka orang buta tadi
Akhirnya minta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberi keringanan dia, si buta, agar dia dibolehkan sholat di dalam rumahnya saja. Sholat di rumahnya saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pada kesempatan pertama itu memberikan keringanan. Ya sudah, tidak apa-apa. Sholat di rumah. Falamma walla, tatkala si orang buta tadi membalikkan badan mau pulang setelah mendapatkan apa tadi? Keringanan. Da'ahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali memanggilnya. Coba sini sebentar. Ya, sini sebentar. Aqal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida'a bis salah? Kamu mendengar azan atau tidak? Ini azan di tempat masjid ini kedengaran enggak dari rumahmu? Qal na'am. Berkata si bapak buta tadi, sahabat yang buta, iya saya mendengar. Qal fa'ajib. Kalau begitu, jawablah adzan, yaitu dengan cara mendatangi sholat jamaah. Subhanallah ini. Padahal orang buta. Nanti insya Allah komentarnya dari Imam Adz-Dzahabi akan kita bacakan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Amr ibn Ummi Maktum. Annahu atan nabiyya. Kalau ini disebutkan ya, Amr bin Ummi Maktum. Dia datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawam was-siba." Sesungguhnya di Madinah ini banyak hewan-hewan buas, hewan-hewan berbisa, serangga-serangga, terutama muncul di malam hari. Wa ana dharirul basar. Sementara pandanganku buta. Syasi'ud dar. Rumahku agak jauh. Syasi'. Ai ba'idud dar. Waliya qa'idun la yulaimuni. Saya punya penunjuk jalan, tapi enggak bisa mengantarku ke masjid. Fahal li rukhsah. Apakah ada keringanan untukku an usolliya fi baiti, untuk mengerjakan salat di rumahku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nidaa? Apakah engkau mendengar panggilan salat, yaitu azan? Qal na'am. Maka Amr ibn Ummi Maktum mengatakan, iya, saya mendengar. Qal, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, penuhi panggilan azan. Fa inni la ajidu laka rukhsatan. Sesungguhnya aku tidak mendapatkan, tidak menemukan atau tidak memberikan keringanan kepadamu. Siapa tadi? Orang buta, tidak punya penunjuk jalan, ada penunjuk jalan tapi enggak ahli. Namanya nuntun orang buta itu kan butuh keahlian. Tidak bisa sembarangan. Saya itu diajari nuntun orang buta sama orang buta. Jadi bukan kayak gandeng, bukan kayak gandeng orang biasa. Kalau orang buta itu lebih nyaman dia memegang pundak kita. Ya. Dan kalau kita lewat pintu, itu ibaratnya kita naik tosa. Depan kecil, belakang besar. Jadi jangan mepet-mepet. Nanti kalau mepet bisa apa? Nabrak dia, kasihan. Jadi kalau yang belum terbiasa menuntun tunanetra, mohon maaf, kenapa saya sebut buta? Karena memang komunitas mereka lebih senang disebut buta. Pernah ngaku ke saya. Daripada disebut tunanetra. Ya buta-buta, kalau tunanetra kan berarti kekurangan. Enggak. Orang buta enggak ada kekurangannya. Karena mereka merasa Allah ciptakan kami dalam kondisi seperti ini. Masya Allah. Jadi pernah mereka mengaku kami lebih senang disebut buta ketimbang apa? Tunanetra. Hafidhahumullah. Terus pernah ditanya, antum merasa aneh enggak dengan kebutaan antum ini?
Apanya yang aneh katanya? Ini ciptaan Allah. Sekarang saya tanya balik, kata si buta. Kalau seluruh dunia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan buta, kemudian ada satu yang lihat, yang dibilang cacat yang mana? Yang lihat. Makanya tidak ada cacat. Semua adalah pemberian Allah. Nah, makanya tadi mungkin kalau dibilang buta kayaknya kasar. Enggak. Justru mereka, walaupun mungkin tidak semua ya, lebih suka kalau disebut dengan apa? Buta. Baik. Ini adalah orang buta. Tidak dapatkan keringanan. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, "Fahadza rajulun dharirul basar." Ini loh ada orang buta mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaka ma yajidu minal masyaqqah. Beliau orang buta ini mengadukan kesulitan yang dia dapatkan fi maji'ihi ilal masjid, untuk datang ke masjid, sulit. Yaitu tadi, punya penuntun tapi enggak ahli dalam nuntun. Enggak sembarangan nuntun orang buta. Belum lagi di jalan itu ada kalajengking, ada ular. Kalau malam ada serigala, ya, mungkin ada hina. Wallahu taala alam bisawab. Saya sendiri di Madinah, pas di Madinah belum sempat ketemu dengan, alhamdulillah, tidak ketemu dengan apa? Serigala. Tapi ada sebagian ikhwah, sebagian ustadz ngaku katanya pernah berhadapan dengan serigala. Jadi ketika malam dia menyusuri Wadil Aqiq, sebuah lembah yang ada di pinggiran Jamiah Islamiyah. Dia masih ketemu katanya saat itu dengan serigala. Taduna yang masyhur ya, yang suka jalan di sana, yang suka makan dop. Ya. Yang saya diajari makan dop oleh beliau, ya kan? Diundang sebelihkan dop, dimasak sama beliau. Nah, daging dop, Ustaz Syafiqnya. Jadi katanya beliau sempat ketemu. Wallahu a'lam. Nanti mungkin dicek lagi, barangkali saya salah menukil beritanya. Tapi kalau makan dop saya betul karena saya pelakunya. Ya, dari beliau. Suka berburu dop. Nah. Hafizahullah ta'ala. Hafizahullah ta'ala. Baik. Jadi jalannya itu penuh dengan binatang buas, sulitan. Kalaupun ada penuntun, penuntunnya nggak bisa nuntun dengan baik. Ada rajulun dharirul basar. Ini ada orang buta. Syaka ma yajidu minal masyaqqati fi maji'i ilal masjid. Ada kesulitan untuk menuju masjid. Wa laisa lahu qa'idun yaquduhu ilal masjid, enggak punya penuntun. Wa ma hadza lam yurakhis lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah fi baitihi. Tapi faktor itu semua tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan orang tadi untuk sholat di rumahnya. Fakaifa biman yakunu sahihal basar? Maka bagaimana halnya dengan orang yang matanya sehat? Saliman wal afiyah. Tidak ada penyakit. Jalannya kuat, bahkan kalau suruh lari juga kuat. La udra lahu. Maka tidak ada udzur baginya. Mudah-mudahan kita kaum pria ini berlaku untuk kaum pria. Adapun wanita, maka sholat mereka di rumah mereka lebih baik daripada sholat di masjid kaumnya. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholatnya wanita. Baik, maka kita ini orang yang sehat, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah, taufik oleh Allah untuk senantiasa menjaga salat berjamaah. Allahumma amin. Walihada lamma su'ila Ibnu Abbas. Oleh karena itu tatkala sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya an rajulin yasumun nahar, tentang seorang yang dia siang hari dipenuhi dengan puasa, ya, sepanjang kalau siang hari dia ibadah dengan puasa. Wa yaqumul lail, kemudian dia juga rajin sholat malam.
wala yusalli fi jamaah wala yujmi'u. Dia tidak sholat jamaah, tidak pula sholat Jumat. La yujmi' itu artinya tidak sholat Jumat. Tidak jamaah, tidak pula sholat Jumat. Apa kata al-imam? Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas, in mata ala hadza fahuwa finnar. Kalau orang itu mati dalam kondisi seperti itu, maka dia diancam neraka. Athar ini sanadnya dhaif, ya, diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, akan tapi sanadnya dihukumi dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tapi ini menunjukkan bahwasanya ada penukilan, ya, yang semisal itu, atau walaupun sanadnya dhaif, tapi sudah banyak yang tadi sahih menyebutkan hal yang intinya adalah sama, yaitu hukumannya besar. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, li an tamtali'a udhunu ibni Adam rasasan mudhaban. Sungguh lebih baik, ya, lebih baik telinga anak Adam dipenuhi dengan mesiu yang mendidih. Ini tembaga yang mendidih. Lebih baik. Khairun lahu min an yasma'an nida wa la yujib. Lebih baik dibandingkan dia itu mendengarkan adzan tapi tidak mau menjawab panggilan tersebut. Sungguh lebih baik telinga itu dipenuhi dengan mesiu yang memanas, mesiu yang mendidih, dibandingkan telinga itu dipenuhi dengan panggilan adzan tapi dia tidak mau menjawabnya. Ini ngeri sekali, ya, menunjukkan bahwasanya tidak menjawab panggilan untuk sholat berjamaah adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata, dan hadis ini hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'al munadi bis salati, barang siapa yang mendengar muadzin memanggil-manggil untuk salat, falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun, dan tidak ada udzur satupun untuk menghalangi dia, tidak ada udzur satupun yang menghalangi dia untuk memenuhi panggilan adzan, ya, para sahabat menyela, qil mal udhru ya Rasulullah, apa itu udzur sehingga dia bisa mendapatkan keringanan untuk tidak memenuhi panggilan salat berjamaah ya Rasulullah? Khaufun au marad. Udzur itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah rasa takut dan sakit. Rasa takut bagaimana maksudnya? Ya mungkin kondisi sedang tidak aman. Ya, kalau keluar rumah lagi banyak begal. Ya. Jarak antara rumah dan masjid cukup sepi. Dan di kota itu misalnya lagi banyak kerusuhan. Makanya adalah rasa takut. Jangan-jangan kalau keluar nanti diganggu. Atau seperti kejadian beberapa tahun ya sebelum ini, dengan adanya kejadian ya boleh dikatakan cukup mendunia, ya. Dikhawatirkan tentang adanya misalnya penularan penyakit. Kita merasa sehat, tapi yang di rumah orang-orang lemah misalnya. Kalau kita keluar kemudian kita pulang membawa virus misalnya, akan mengenai orang-orang yang di rumah, maka ini adalah udzur untuk tidak mendatangi jamaah. Boleh. Ini rasa takut misalnya. Sehingga sempat di satu zaman
Seorang ulama melarang istrinya untuk sholat di masjid. Istrinya rajin ke masjid. Tapi dilarang oleh si ulama tadi. Kata istrinya, tidak apa-apa, saya mau tetap berangkat. Karena dia menyampaikan apa? La tamna'u ima Allahi masajidallah. Tidak boleh melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi apa? Masjid. Ini si ulama ini berpikir gimana caranya ya? Karena melarang terus ya kan tidak boleh. Akhirnya dia biarkan istrinya berangkat, kemudian dia menyusup. Mendahului apa? Istrinya. Ya. Begitu sampai di tempat gelap, istrinya dijawel sama dia. Ya ini digoda. Digoda itu dijawel dia apa? Teriak istrinya kemudian pulang ke rumah. Suaminya udah lari duluan. Pulang ke rumah. Lebih cepat laki-laki daripada perempuan kecuali kalau atlet. Ya. Akhirnya begitu sampai di rumah, istrinya ngos-ngosan, kata sang suami, ada apa? Bener kata kamu katanya. Zaman sekarang sudah rusak. Katanya. Masa saya mau berangkat ke masjid ada yang mencoba melecehkan saya. Oh, yang suami cuma apa? Manggut-manggut saja. Yang tidak tahu bahwasanya pelakunya adalah suami untuk apa? Menghalangi, berusaha bagaimana istrinya jangan keluar ke masjid karena kondisi sedang apa? Tidak aman. Atau sakit. Ini juga udzur. Ya, sakit yang betul-betul menghalangi seseorang untuk berangkat ke masjid atau sholat bersama jamaah. Contoh penyakit yang mungkin kayaknya ringan tapi juga berat. Itu yang muter-muter kepalanya itu apa itu? Vertigo. Gimana mau jalan? Bangkit saja sudah dunia berputar. Jangankan bangkit, pindah posisi. Tadinya miring kanan oke, dibuat miring kiri langsung muter. Ini sholatnya ini berat sekali, jalannya juga berat. Kemudian berdiri juga berat, duduk pun berat. Ya. Nah ini namanya penyakit. Ini namanya adalah penyakit. Sebagaimana juga sakit yang menimpa Rasul SAW sehingga walaupun rumah beliau cuma di samping apa? Masjid. Pintunya berhubungan dengan pintu masjid. Tapi beliau tidak berangkat jamaah. Karena sakit. Maka sakit apa yang halangan apa diantaranya adalah sakit. Dan kita harus jujur kepada sakit kita. Jangan karena pusing sedikit kemudian apa? Tidak berangkat. Barangkali dengan berangkat kita justru apa? Sembuh. Pusingnya itu karena dari tadi tiduran terus. Pernah merasakan pusing karena banyak tiduran? Pernah. Kalau saya pernah ya. Ya pinginnya istirahat. Tapi kalau kebablas istirahatnya akhirnya apa? Pusing. Sembuhnya gimana? Bangun. Gerak. Insya Allah akan sembuhkan. Sembuhkan Allah. Saya jadi ingat seorang ustadz dulu pas di perkemahan di Mina. Kondisinya sakit. Diajak sama syekh. Ayo syekh. Ayo berangkat ya akhi katanya. Antum penerjemah. Kata ustadz kita ini, saya lagi sakit ya syekh. Kata syekhnya dengan sedikit merhadik. Ya Allah, istasfi bidakwah katanya. Ayo tetap berangkat ente katanya. Cari kesembuhan dengan berdakwah katanya. Jadi bukan, yaudah gak apa-apa istirahat. Ya ayo berdakwah cari kesembuhan. Makanya mungkin kita dapatkan sebagian ustadz. Walaupun sakit tetap berangkat ngajar. Saya pernah dimintai oleh guru kami, yaitu Ustadzuna Ustadz Afifi, untuk membadal beliau. Di WA, Ustadz Zaid, Afwan, antum bisa menggantikan jadwal saya enggak? Saya bilang gini, Afwan Ustadz, saya lagi sakit. Tak kira beliau sudah langsung terima. Saya kurang sehat, Ustadz. Apa kata beliau? Sakit apa Ustadz? Ya, pusing, Ustadz. Dibalas lagi. Lontor madu tat katanya. Udah mbok antum itu yo berangkat minum madu sing akeh. Jadi jangan gampang nyerah. Kaget. Kok tinggi iki karo sama Ustaz Taufifi. Oh, ternyata semangat beliau luar biasa. Makanya kita dapatkan Ulanu Zaki Allah turun bandara langsung
ngisi. Itu karena semangatnya luar biasa. Hafidhahullah rahmatan. Hafidhahullah hafidhahullahu bihifdih. Mudah-mudahan Allah menjaganya. Jadi begitu kan. Terkadang sakit itu menghalangi, tapi kita harus jujur. Itu sakitnya tenanan, apa manja, gitu ya. Kalau hanya pusing sedikit berangkat, Bismillah. Kalau hanya kaki pegel-pegel dikit, insya Allah berangkat, Bismillah. Nah ini yang menghalangi. Kalau nggak ada uzur, maka apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini? Lam tuqbal minhu sholatul lati sholat. Maka tidak akan diterima sholat yang dia kerjakan. Yaitu sholat di rumahnya. Ini hadis-hadis yang ngeri ini. Makanya untuk langkah amannya, kalau kita ajarkan kepada diri kita, kepada murid kita yang laki-laki, ayo sholat jamaah. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan akhir sebelum Ramadan. Apabila Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, yaitu pada Senin yang akan datang, kita akan selesaikan pembahasan tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan salat jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.